Oke, lupakan dulu soal indikator canggih, lupakan soal strategi yang ribet. Hari ini, kita fokus ke satu hal yang paling penting, yang jadi penentu menang atau kalahnya Anda, mesin yang ada di dalam kepala kita semua. Yuk kita bongkar cara kerjanya. Coba deh pikirin baik-baik. Apa sih yang sebenarnya bikin akun trading Anda hancur? Apa karena strateginya jelek? Atau karena ulah bandar? Modal kurang? Bukan. Jawabannya itu jauh lebih dekat, jauh lebih personal dari yang Anda kira. Betul biologi. Musuh terbesar Anda itu bukan market yang bergerak melawan Anda, tapi program purba yang udah tertanam di otak kita. Sebuah program yang umurnya udah ribuan tahun. Nah, di bagian pertama ini, kita bakal bongkar gimana otak kita yang tadinya didesain buat lari dari predator, malah jadi jebakan paling bahaya di dunia trading. Gini nih kejadiannya. Ini yang namanya pembajakan amigdala. Waktu Anda lihat angka merah di layar, otak primitif Anda itu nggak ngelihat itu sebagai data. Dia ngelihat itu sebagai ancaman nyata, kayak ada singa di depan mata. Saat itu juga, jeglek, bagian otak logis Anda langsung mati. Prosesnya itu bisa ditebak kayak efek domino. Langkah 1, Anda rugi. Langkah 2, amigdala langsung ngambil alih setir. Langkah 3, logika Anda padam total. Dan akhirnya langkah 4, Anda masuk ke mode balas dendam. Bikin keputusan ngawur buat balikin modal yang ujung-ujungnya malah bikin rugi lebih besar lagi. Jadi, intinya ini ya, berhenti menyalahkan market. Mulai sekarang, pahami dan kendalikan reaksi biologis di dalam diri Anda. Kalau Anda bisa melakukan itu, Anda udah menang separuh pertarungan. Terus gimana caranya kita ngelawan program biologis yang udah mendarah daging ini? Jawabannya tuh ternyata simpel banget, walaupun ngelakuinnya butuh disiplin. Kuncinya ada di angka ini, 15 menit. Protokolnya sederhana, setiap kali Anda rugi, apalagi kalau ruginya bikin nyesek, langsung tutup layar Anda. Pergi dari situ selama 15 menit. Jalan kaki, dengerin musik, apa aja. Ini bukan soal mental doang, tapi secara ilmiah, ini ngasih waktu buat hormon stres di tubuh Anda turun, biar otak logis Anda bisa nyala lagi. Oke, sekarang kita masuk ke bagian 2. Yuk kita lihat bedanya di dunia nyata. Kita akan bedah gimana seorang amatir bereaksi pakai emosi dibandingin sama seorang master yang mengeksekusi rencananya dengan dingin. Nah, ini nih beda paling dasarnya. Trader amatir itu kayak naik kali roller coaster emosi. Harga naik dikit, serakah. Harga turun dikit, panik. Kalau master, dia tuh kayak pemilik kasino. Dia nggak peduli sama satu putaran permainan, dia fokus sama probabilitas dan rencana jangka panjang. Yuk kita lihat contohnya di tabel ini. Skenario pertama, harga udah deket banget sama target profit, malah berbalik arah. Amatir langsung panik, tutup posisi, takut ruginya makin dalam. Master, dia tenang, biarin aja, dia percaya sama analisanya. Paling banter stop loss-nya digeser ke break even. Skenario kedua, rugi 3 kali berturut-turut. Amatir langsung panas, balas dendam, malah nambah lot. Master, dia berhenti, hard stop. Udah tutup laptop, pasar juga besok masih ada. Terakhir, habis untung besar. Amatir langsung euforia, ngerasa jadi dewa dan hajar lagi. Master, dia tarik napas, cairin sebagian profitnya, biar untungnya terasa nyata. Sekarang kita masuk ke fondasinya. Ini adalah aturan-aturan besi, logika yang nggak bisa ditawar, yang bakal ngejaga Anda tetap hidup di market ini cukup lama sampai Anda bisa jadi pemenang. Ini adalah perubahan cara berpikir yang paling krusial. Berhenti cari yang namanya kepastian, karena di market itu nggak ada. Mulailah berpikir dalam probabilitas. Setiap kali trade itu bukan ramalan, tapi taruhan yang udah dihitung. Anda harus terima kalau rugi itu adalah bagian dari biaya bisnis ini. Kalau dari semua materi ini Anda cuma boleh ingat satu hal aja, ingat angka ini. Angka ini adalah sabuk pengaman Anda. Ini asuransi yang bikin akun Anda nggak akan habis, bahkan di hari-hari terburuk sekalipun. Aturan 2%. Coba deh, bayangin seberapa kuatnya aturan ini. Dengan cuma resiko 2% per kali trade, Anda butuh rugi 50 kali berturut-turut sampai bangkrut. Secara statistik, itu hampir mustahil. Aturan inilah benteng pertahanan modal Anda yang paling kuat. Konsep ini mungkin agak aneh di awal, tapi ini inti dari pola pikir profesional. Anda harus berhenti menilai trading dari hasilnya, dan mulai menilainya dari prosesnya. Sebuah kerugian di mana Anda ngikutin semua aturan, itu adalah good loss, sebuah kemenangan buat disiplin Anda. Sebaliknya, sebuah kemenangan yang didapat karena melanggar aturan, itu namanya bad win, dan ini racun. Kemenangan kayak gini ngajarin kebiasaan jelek yang cepat atau lambat pasti bakal menghancurkan akun Anda.
Jangan pernah merayakan bad win. Oke, teorinya udah cukup. Sekarang, gimana caranya mengubah semua ini jadi kebiasaan otomatis? Yuk, kita masuk ke ritual harian seorang profesional. Sebelum Anda pencet tombol buy atau sell, wajib jawab dulu checklist ini. Jujur. 1. Apa saya siap kehilangan uang ini? 2. Emosi saya lagi stabil nggak? 3. Apa ini beneran sinyal dari strategi saya? Bukan ngarang? Dan 4, yang paling penting, apa stop loss-nya udah dipasang? Kalau ada satu aja jawaban tidak, jangan trading. Titik. Gak ada tawar-menawar. Jurnal trading itu bukan cuma buat nyatet untung rugi, jurnal psikologi itu cermin buat diri Anda. Disinilah Anda bisa ngelihat dengan jelas apa sih pemicu emosi Anda, belajar dari kesalahan, dan berhenti ngulangin kebodohan yang sama terus-menerus. Nah, perhatikan contoh ini. Dia nggak cuma nulis rugi, dia tulis, saya masuk karena FOMO, hasilnya rugi. Terus dia tarik pelajarannya. Jangan ngejar kereta yang udah jalan. Ini yang mengubah kesalahan jadi pelajaran berharga yang bisa langsung dipakai. Kita sampai di pelajaran terakhir. Kalaupun Anda lupa semua yang lain, tolong ingat ide inti yang satu ini. Karena inilah kunci sejati kesuksesan jangka panjang dalam trading. Lihat, fokus Anda itu harusnya ada di proses, menjalankan rencana Anda dengan disiplin, langkah demi langkah. Kalau Anda bisa konsisten melakukan itu, hasilnya, yaitu uang, itu bakal ngikutin dengan sendirinya. Jadi berhentilah mengejar uang, kejarlah eksekusi yang sempurna. Saya mau tutup materi ini dengan satu pertanyaan untuk Anda renungkan. Dan tolong jawab ini dengan jujur pada diri sendiri. Kemenangan buruk mana yang baru-baru ini Anda dapatkan? Trade mana yang Anda menangkan karena melanggar aturan Anda sendiri? Coba identifikasi itu. Akui bahwa itu racun dan berkomitmen untuk tidak mengulanginya lagi. Perjalanan Anda menjadi seorang master dimulai dari sana.